Nah, di sini saya akan sharing ke teman-teman di tahap menengah seperti ini. Ini akan membuat pertumbuhan jamurnya teman-teman itu akan lebih maksimal. Dan ini tidak pernah saya share sebelum-sebelumnya, dan saya menunggu momen yang tepat untuk sharing cara yang seperti ini. Nah, untuk teman-teman bisa disimak ya untuk video kali ini sampai tuntas supaya teman-teman itu bisa menguasai dan memahaminya dengan baik. Nah, berhubung di sini saya sedikit keadaannya terbatas untuk bonggol jagungnya, saya pakai cara yang seperti ini. Jadi media yang lama itu dibuang separuh dan ditumpuk media yang baru seperti ini, teman-teman. Dan untuk ukuran kumbungnya sendiri ini kisaran 2,5 meter kali setengah meter. Nah, untuk teman-teman yang kesulitan bonggol jagung, teman-teman bisa pakai cara yang seperti ini ya. Tapi kalau masih memungkinkan, itu teman-teman tetap pakai tahap yang 2 lapis seperti itu. Karena cara yang seperti itu lebih maksimal. Karena bonggol jagung itu dikunci dengan starter. Itu yang akan menjadikan maksimal. Tapi kalau pakai cara yang seperti ini sebetulnya sama saja sih. Asalkan teman-teman menguasai seperti itu ya. Nah, berhubung ini adalah tahap yang menengah, otomatis di tahap sebelumnya itu teman-teman harus bisa benar-benar sudah menguasai. Jadi seperti ini ya, ini sudah saya ratakan jadi seperti ini. Dan dikasih jaring seperti ini fungsinya untuk mengantisipasi datangnya tikus ya. Tapi untuk teman-teman, cara yang seperti ini tidak maksimal, itu tidak tidak mampu untuk mengusir tikus, melainkan tetap tikus itu akan menggigit jaring itu dan tetap masuk, teman-teman. Tapi setidaknya dengan cara yang seperti itu bisa meminimalisir untuk kerusakan medianya. Di sini untuk bahan starternya di sini teman-teman pasti sudah paham ya, ini adalah pupuk apa dan campurannya seperti apa. Nah, di sini teman-teman tinggal disimak untuk takarannya ya. Nah, berhubung ini dengan panjang 2,5 meter kali setengah meter, di sini saya menggunakan ragi dengan 15 butir, teman-teman. Jadi itu lebih ragi, nggak ada masalah. Hanya saja di banyakkan wilayah kan ragi itu juga sedikit mahal, apalagi sekarang udah harganya naik ya. Jadi ini ditumbuk halus, benar-benar halus, supaya bisa kebagian secara keseluruhannya. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar disimak ya, karena ini akan saya lanjut dengan cara penyiramannya. Supaya ini langsung menjadi satu di video ini, teman-teman. Nah, untuk takaran pupuknya sendiri, di sini yang 1 kilo yang non-subsidi seperti ini, teman-teman usahakan pilih jenis yang seperti ini ya, kalau selagi ada. Nah, untuk MPK-nya sendiri, ini pakai MPK yang 16 ya, 16-nya 3 kali. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, untuk MPK-nya sendiri, ini hanya cukup pakai 0,5 kilogram ya. Untuk ukuran 2,5 meter, teman-teman. Jadi pokoknya ini diaduk sampai benar-benar secara menyeluruh. Karena ini kan saya pakai 1 lapis. Nah, di sini teman-teman perlu dicatat, kalau mau mempraktekkan cara yang seperti ini, usahakan disamakan terlebih dahulu. Usahakan pupuknya sama persis yang seperti ini terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman kesulitan cari pupuk yang seperti ini, teman-teman bisa konsultasi lebih lanjut. Terus jangan pakai yang subsidi terlebih dahulu, karena ya kalau pakai cara yang subsidi dicampur MPK, itu sedikit rawatannya itu sedikit berbeda. Karena kalau cara yang seperti ini sangat gampang teman-teman. Karena ini akan memudahkan teman-teman untuk di cara penyiramannya. Nah, untuk di cara penyiramannya sendiri, ini akan saya terangkan nanti ya. Ini akan memakan sedikit air dan waktu penyiramannya itu pun hanya 1 kali teman-teman.
Jadi ini selain menghemat air, juga menghemat tenaga dan waktunya teman-teman ya. Dan cara yang seperti ini cocok untuk teman-teman yang punya kesibukan lain atau bahkan hanya bisa merawat di antara salah satunya atau pagi atau sore. Teman-teman pakai cara yang seperti ini. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, starternya teman-teman tinggal tebar seperti ini ya. Berhubung ini dedaknya, oh iya dedaknya ini pakai 2,5 kg teman-teman. Ini kayaknya kebanyakan sih, tapi nggak ada masalah. Karena saya khawatirnya itu tetap mengantisipasi datangnya tikus itu loh teman-teman. Kalau misalkan tikus datang, itu merusak, itu sudah nggak ada jaminan kalau dedaknya sedikit, seperti itu. Jadi saya harus menambah lebih banyak dedak. Nah, usahakan untuk dedaknya sendiri itu pakai yang orisinil, yang langsung dari penggilingan padi ya, bukan yang halus. Karena yang halus itu sudah diproduksi untuk menjadi pakan ternak. Jadi kalau dijadikan campuran starter itu biasanya akan menimbulkan banyak belatung ya. Nah, sebetulnya di sebagian pembudidaya itu pakai cara yang seperti ini, hanya saja teman-teman itu tidak mampu menangkap dan memahami sebetulnya. Jadi teman-teman kalau pakai cara yang seperti ini, tak jamin pertumbuhannya itu akan sedikit lebih merata dan lebih banyak jamurnya. Nah, ini adalah sisa yang sudah kesekian ditebar ya. Ini usahakan lebih tebal di tahap awal penebaran tadi, teman-teman. Nah, di sini saya akan ambil air terlebih dahulu. Nah, ini akan saya siram dengan 16 liter air ntar lagi, teman-teman. Tapi ini yang 8 liter terlebih dahulu disiramkan ke media seperti ini ya. Jadi ini sedikit berbeda ya, makanya teman-teman itu harus dipahami. Teman-teman jangan pedulikan itu becek atau enggak, itu enggak ada masalah. Pokoknya lanjut terus. Tapi kalau pakai yang satu lapis seperti ini. Soalnya ini habis disiram seperti ini kan kemungkinan banyak yang jatuh ke bawah ya. Tapi ini di tahap pertama itu tetap saya tapet dan ditumpuk janggel atasnya sebagaimana biasanya. Hanya saja di tahap awal itu tidak saya pakai starter teman-teman. Karena apa? Karena ini kan pupuknya kasar teman-teman. Jadi ini kemungkinan sekalipun ditebar di atas ini akan jatuh ke bawah. Karena ini kan sedikit kayak butiran ya. Itu otomatis nggak ceket kayak pupuk yang non subsidi. Pupuk yang subsidi. Melainkan ini akan jatuh ke tahap bawah teman-teman. Jadi itu mengunci di situ nanti. Jadi bisa dipahami ya. Nah, ini setelah selesai untuk menyiram, ini teman-teman sisa yang ini teman-teman tebar kembali. Dan ini usahakan teman-teman diperhatikan posisi mana yang kira-kira yang banyak yang nggak kebagian starter ya. Jadi di situ lebih teman-teman tebelin lagi seperti itu. Nah, kita aduk kembali. Ditebar seperti ini. Kalau yang banyak itu teman-teman nggak usah terlalu tebal. Kalau yang dikiranya banyak yang nggak kebagian itu teman-teman lebih ditebalkan kembali seperti itu ya. Nah, sebetulnya di antara subscriber saya sendiri itu sebetulnya menemukan cara yang seperti ini. Hanya saja saya no comment ya, dibiarkan seperti itu. Ini memang bagus untuk ke pertumbuhan jamur selagi nggak diganggu tikus teman-teman. Makanya tikus itu pokoknya teman-teman antisipasi sendiri ya. Kalau untuk cara memaksimalkan caranya yang seperti ini teman-teman. Tapi ini jika teman-teman lebih kebanyakan MPK misalkan ya, itu akan mengakibatkan banyak hewan yang akan menghampiri jamurnya teman-teman. Contoh kecilnya itu akan ada hewan kecil yang warna hitam yang berterbangan itu yang akan menghisap pertumbuhan jamurnya teman-teman. Itu di hati-hati ya.
Karena cara yang seperti ini sekalipun maksimal itu ada risikonya, tapi kalau tepat itu nggak ada masalah teman-teman, seperti itu ya. Nah ini disiram kembali dengan 18 liter air. Jadi seperti ini ya. Jadi ini langsung merekat teman-teman. Nah, untuk penyiraman seperti ini hanya dilakukan pertama kali ya, 16 liter ya. Karena besoknya itu sudah nggak pakai kayak gini lagi. Nah, pertama kali ini kan disiram 2 kali ya. Jadi ini 2,5 meter, ini memakan air 16 liter teman-teman. Nah, di hari besoknya itu cukup 8 liter, tapi tetap disiram pagi ya. Pagi 8 liter, nanti sorenya tetap 8 liter lagi teman-teman. Itu dilakukan selama 3 hari. 3 hari dihitung dari pembuatan yang ini. Jadi jelas ya. Karena jika teman-teman di 3 hari awal itu nggak ada perawatan pagi sore, itu sedikit memungkinkan itu tidak berjalan mulus ya untuk pertumbuhan jamurnya. Karena di 3 hari awal itu pentingnya teman-teman itu starter itu seharusnya sudah menghasilkan pembibitan teman-teman, seperti itu. Nah di hari keempat itu teman-teman diamkan, biarkan itu berfermentasi dengan baik. Nah di hari kelima itu teman-teman baru siram dengan 8 liter air, itu cukup di sore harinya saja teman-teman. Jadi itu sedikit lebih gampang ya. Pokoknya nanti saya tulis dah di deskripsi, teman-teman bisa dilihat atau nanti saya tulis di kolom komentar, apapun lah. Itu yang penting teman-teman dicatat ya, supaya teman-teman itu jelas. Nah ini saya perlihatkan di hari pertama seperti ini. Ini tidak cukup lama untuk tumbuhnya teman-teman. Ini 10 hari saya jamin ini sudah tumbuh jamur, asalkan sesuai dengan arahan atau pupuk yang sesuai dengan yang seperti yang punya saya. Ini tidak akan mengalami perubahan, beda halnya dengan pakai yang subsidi. Karena ini akan rutin teman-teman. Sekalipun kepleset dari 10 hari biasanya tumbuh jamur, itu di 12 hari itu sudah tumbuh. Jadi ini teman-teman bisa diperhatikan ya. Ini di hari pertama, sekalipun ini sedikit nggak membesar, karena ini kan dirusak sama tikus, teman-teman bisa diperhatikan ya. Itu punya saya dirusak sama tikus, jadi teman-teman jangan melihat kok hasilnya punya saya seperti ini. Tapi teman-teman nanti akan bisa membuktikan bahwa jamurnya teman-teman itu akan lebih bagus, seperti itu ya. Kalau pakai yang subsidi otomatis itu hasilnya tidak akan seperti ini. Ini tidak akan menjadi serentak mendapatkan hasil 1,5 kilo di hari pertama. Di ukuran kumbung 2,5 meter ya. Ini kalau 5 meter teman-teman itu lebih banyak. Itu bahkan bisa langsung 3 kilo teman-teman satu kali panen. Itu akan bertahan di 10 hari. Nanti teman-teman bisa buktikan sendirilah. Asalkan ini pokoknya jangan dirusak tikus. Kalau dirusak tikus atau digeser atau dikoyak sama tikus, itu akan tumbuhnya akan kecil-kecil seperti ini. Di antara yang sebagian bagian kecil itu ada sedikit yang digeser ya sama tikus ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena proses bibit yang sudah jadi di media itu ketika dirusak sama tikus, itu otomatis itu udah gagal tumbuh teman-teman. Jadi itulah sebabnya nggak maksimalnya pertumbuhan jamur. Jadi pokoknya teman-teman nanti akan membuktikan sendiri jika pakai cara yang seperti ini. Teman-teman bisa komplain dah kalau nggak sesuai dengan hasilnya. Nah kalau teman-teman ngikutin saya dari awal ya, itu kan sudah otomatis kan sudah paham untuk tahap dasarnya. Jadi sedikit banyak itu akan mudah memahami cara jamur ini bertumbuh kembang. Nah di sebagian teman-teman yang baru tahu channel Jadi Bos, jadi teman-teman jangan kaget jika ini kurang sedikit detail ya.
karena di video-video sebelumnya itu sudah saya banyak membahasnya. Jadi yang mengikuti channel Jadi Bos dari awal itu akan sedikit lebih mudah untuk memahami. Nah, untuk teman-teman, kalau misalkan ada yang belum teman-teman pahami dan bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Ya, mungkin sharing kali ini sekian ya untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk teman-teman. Dan tetap semangat untuk membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini, karena cara yang seperti ini udah saya buka tutorialnya supaya teman-teman menjadi pembudidaya yang lebih baik lagi. Baik, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.